Ada nggak perasaan insecurity, ketidaknyamanan ketika ada di Kupang, lahir di Kupang, kemudian pindah ke Magelang, Bandung? Itu kan maksudnya bisa dibilang bukan Jakarta. Iya, iya. Dan Jakarta kan sangat powerful ya. Iya. Ada nggak perasaan insecure? Oke, tadi Rio, lo cerita bahwa keluarga lo membuat lo memberikan berbagai macam perspektif baru dan membuat lo tetap membumi. Tapi di sisi lain kan ada, kalau dalam pergaulan itu selalu kan ada peer pressure ya, tekanan di orang-orang di sekitar kita gitu. Itu ada banget dan itu Boleh ceritain? insecurity itu gue sempat bawa cukup lama sebenarnya, bahwa gue datang dari daerah yang Timur Indonesia Indonesia yang jauh gitu ya. ya, bahwa keluarga gue bukan siapa-siapa, bukan orang besar di Pulau Jawa Iya. gitu. Tapi balik lagi, ini balik ke pribadi masing-masing. Waktu itu karena culture di keluarga gue selalu bilang ya intinya you always do your best gitu, jangan pernah Ada pesan itu ada. tebal. Kalau gue rasain sangat tebal, yang gue rasain sangat tebal. Jadi Itu karena lebih ke nyokap atau bokap? dua-duanya, tapi balik lagi kalau dalam rumah yang itu ngurusin kan lebih ke nyokap, jadi sangat terlihat itu di nyokap dan dalam hal jam segini belajar, pokoknya ini, jadi memang sedikit kayak ada tuntut di orang tua zaman sampai sekarang pun sama, bahwa you have to always do your best. Jadi waktu dulu memang puji Tuhan emang ranking terus gitu ya. Oh gitu. Ya, saya pintar loh dari dulu. Kelihatan Anda pintar sekali. Ini bajunya juga garis-garisnya juga sangat simetrik kan. Gak ada hubungannya. Jadi memang dari dulu tuh sebisa mungkin belajar yang oke, baik gitu. Kita diminta untuk sebisa mungkin berprestasi terus gitu. Jadi dari situ akhirnya insecurity itu dibahas. Oke, gue dari sini, tapi gue nggak boleh menyerah gitu aja. Apa yang bisa gue lakuin untuk make sure gue bisa quote unquote conquer the situation, mengalahkan rasa insecure itu, mengalahkan ego untuk kalau mau dibilang contoh nih SMA, mau masuk SMA itu kan SMA Time itu kayaknya wow gitu ya. Itu tuh ada satu momen di mana ada satu pertanyaan yang dibilang itu, oke, lu masuk sini atas kemauan siapa? Pribadi atau orang tua? Which di situ tuh gue tahu nih, somehow di situ gue nyadar kalau gue jawab orang tua, gue bisa aja fail. Iya. Tapi di situ gue bilang nggak bisa yo, lu nggak boleh ngecewain orang tua lu nggak boleh ngecewain semua perjuangan lu sampai bisa lu lulus masuk seleksi ini sampai ke tahap ini, just for simply lu mau menangin ego lu. Tuh. Itu akhirnya ya udah kemauan sendiri, ngalahin ego dengan segala insecurity. Tapi kalau gue masuk sini gimana? Ini tempatnya anak-anak pintar se-Indonesia. Ini gue nggak akan bisa ranking lagi. Wah, semua pikiran itu ada. Dan benar masuk ke SMA itu, yang dulunya ranking 1 sampai SMP, tiba-tiba anjlok ranking 10. Anjlok lagi, nggak masuk 10 besar. Tapi di situ ya balik lagi, pengalaman-pengalaman itu ngajarin bahwa lu nggak bisa selamanya, masih ada langit di atas langit. Narik lagi untuk down to earth, ngebumi. Ya udah, gua selalu usahakan yang terbaik, bergaul, bersosialisasi, berteman. Yang penting bahwa lu nggak akan kecewa nantinya karena lu tidak melakukan yang terbaik, tidak mengusahakan yang terbaik. Itu. Artinya pesan melakukan yang terbaik dari rumah itu kuat sekali ya, memengaruhi Sangat kuat lo di gua ya. walaupun ada perasaan insecure, Ada perasaan insecure, takut, ada tekanan di lingkungan gitu ya, sampai akhirnya lo pindah ke Bandung dan kemudian memilih teknik sipil. Oke. Ya kan? Ya. Itu kan beda lagi ceritanya dong. Tapi yang menarik menurut gue adalah banyak juga orang-orang yang kita tahu background pendidikannya tidak nyambung sama pekerjaannya. Kan setelah lo teknik sipil, lo langsung berkiprah di Jakarta dong. Ya. Berkarir di Jakarta. Ya. Terus mulai dari FMCG ya? Dari perusahaan consumer goods. Sebelumnya kalau berkarir di Jakarta dari gym dulu. Oh, dari fitness. Dari fitness. Boleh diceritain? Oke. Jadi memang awal berkarir, jadi mulai dari Jakarta nih ya. Di Jakarta itu awal mulai berkarir itu sebenarnya gue model dulu. Oh gitu. Situ model. Itu yang pantesan udah model. Itu yang narik gue ke Jakarta pertama kali. Jadi
waktu kuliah kan gue sebenarnya udah sambil kerja. Jadi sambil kuliah sambil kerja gue di marketing cafe. Karena itu bisa part time kan. Iya. Terus niatnya jadi waiters waktu itu. Cuman sama orang HR-nya, sayang lu jadi waiters with this quality of fisik lu yang ada ini lu bisa dijual untuk marketing. Oke, gitu. Gue terima. Again, gue dikasih kesempatan, gue coba, I do my best, which it's going well. Terus abis itu sambil jalan di talent scout sama salah satu figur di ini, terus habis itu gue mulai modeling, terus habis itu di talent scout lagi sama salah satu dari Jakarta, akhirnya gue dikontrak. Masih bolak-balik Jakarta Bandung sambil kuliah dulu. Sampai akhirnya selesai kuliah gue memutuskan untuk oke, gue harus pindah ke Jakarta karena semua hal yang bagus-bagus Jakarta dulu. Ya biasalah orang tahu ya. Semua Jakarta, if you wanna have a good career, good opportunity, Jakarta itu adalah tempat. Tapi apa nih entry point-nya? Nah waktu itu akhirnya entry point-nya another contract dari salah satu agency di Jakarta. Gue pindah, so gue sebagai model dulu 6 bulan modeling. Puji Tuhan sih dalam waktu 6 bulan itu gue bisa bilang karir gue cukup oke sebenarnya. I got a contract for iklan untuk gue nggak tahu nih fasilitator gue seorang model dan bintang iklan. Terus jadi main film gitu, jadi pemain figuran lah ya gitu. Sama KD sama itu. Oh ya? Iya. Terus sama Adinia Wirasti waktu itu masih awal-awal. Nah ada 2 film. Dari situ habis itu, nah ada satu statement dari teman kampus gue yang udah lulus yang kind of like turning point gue juga waktu itu. Bilang apa dia? Statementnya dia adalah gini, lu mah enak yo, badan lu udah oke, tampang lu oke, lu mah cuma tinggal istilahnya lu cuma ngejual look aja itu lu udah dapet duit. Gak perlu mikir. Di situ kan dang. Oh maksud gue nggak ada otak gitu. Menohok di situ. Akhirnya ya udah gue coba cari kerja. Waktu itu akhirnya dapat kenalan, dikenalin sama teman-teman, dapatlah opportunity untuk menjadi PR, apa namanya, communication supervisor lah waktu itu di salah gym, mega gym yang waktu itu pertama kali dia baru buka di Jakarta. Jadi sekarang kan ada 3 mega gym, nah salah satunya lah ya, yang kuning itu. Pas buka di Jakarta pertama kali, gue masuk di situ. Sebentar ya, maaf dipotong. Mau nanya. Apa pembelajaran dan di usia keberapa lo udah mulai berpikir bahwa ketidaknyamanan itu perlu dibuang, berprestasi dulu, kemudian ranking turun-turun begitu masuk SMA, terus kemudian ada opportunity, kesempatan di modeling, film, sempat sampai di titik dimana lo merasa bahwa kalau gue nengok ke belakang, gue nggak bisa kayak gini terus, gue mesti melakukan sesuatu yang berbeda. Di umur berapakah? Di umur berapa ya? Honestly speaking, kalau ditanya sekarang, gue mungkin ngelihatnya terlalu banyak titik turning point ya. Gitu. Tadi turning point gue untuk pindah meninggalkan dunia entertainment itu di titik teman gue ngomong itu. Waktu SMA itu another turning point pada saat itu bang, lu harus milih antara menangin kemauan lu, karena gue udah terima tuh di Malang sebenarnya, SMA di Malang. Tapi itu maunya gue. Apakah itu yang gue butuhkan gitu kan? Karena di sini opportunity beda lagi nih di SMA TN ini. Jadi akhirnya it's another turning point buat gue. One of the biggest turning point itu adalah pada saat masuk SMA. Karena kalau flashback lagi ke belakang, kalau gue nggak masuk SMA TN, gue ambil lanjutin yang di Malang, mungkin beda cerita hidup gue. Pasti. Dan mungkin beda kelakuan gue karena mungkin keidealismean gue yang ada saat ini mungkin berbeda dengan kalau gue masuk ke sana. So that's the first turning point gue karena SMA itu. The second turning point pada saat yaitu teman gue ngomong, oke, lu jual look lu aja lu udah dapat duit, kita mesti kerja keras. Oke, another turning point gue buktiin gitu. To myself ya, gue tidak berusaha membuktikan ke dia, tapi ngebuktiin bener nggak sih yo, lu nggak bisa, lu mampu untuk ngerjain sesuatu yang memang lebih strategic thinking dan ini semua masuk gitu. Another turning point itu adalah pada saat udah kerja sebenarnya, pada saat udah di Unilever, memilih untuk
pada saat itu adalah opportunity untuk bisa berkolaborasi as a regional team. Itu momen dimana again gue nggak pernah kursus bahasa Inggris, gue nggak pernah tinggal di luar negeri. My English itu bener-bener otodidak, gue belajarnya dari mulai baca novel bahasa Inggris, terus mulai dari nonton itu harus subtitle bahasa Inggris, maksa diri sendiri, terus mulai dari belajar email pakai orang-orang pakai bahasa Inggris, mulai dengan belajar dan ini semua. Jadi pada saat harus dealing dengan regional itu kan it's another, you have to know cacis dengan ini kan. Terus kayak kok mereka Filipino, Malaysian, India, bahasa kan sama kayak kita punya bahasa Indonesia, mereka punya bahasa Filipina, tapi kenapa mereka bisa fluent dan bisa punya market di regional, even globally lebih. Di situ juga another teman gue orang Indonesia harusnya juga bisa dong. It's simply kita mampu atau tidak untuk berkomunikasi bahasa Inggris. Makanya itu another turning point gue untuk English lo harus benerin, yuk belajar sebisa mungkin. You have to very good in English gitu. Jadi ya another turning point. So banyak gitu. Jadi kalau ditanya satu mungkin gue akan bilang SMA itu. That's the biggest turning point buat gue.